Selamatkanlah anak-anak gadis kami ya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mazhab itu Pak Ustaz? Mazhab diambil dari kata zahaba. Zahaba artinya jalan. Mazhab adalah jalan. Kalau orang mau pergi ke Batam, ada jalannya naik pesawat. Kemarin saya naik pesawat, pesawatnya perempuan, Citylink. Asik berpantun aja di atas. Awak takut jatuh, dia berpantun. Ada pula yang datang ke Batam nih naik kapal, bukan Titanic, kapal jelati. Nah, macam-macam. Jadi mazhab adalah jalan untuk sampai kepada tujuan. Maka untuk sampai kepada tujuan ibadah yang benar, ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada makruh, ada mubah. Maka ulama menyusun. Maka ulama yang menyusun jalan itu disebut dengan mazhab Hanafi, disusun oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Maliki disusun oleh Imam Malik bin Anas. Mazhab Syafi'i disusun oleh Muhammad bin Idris. Mazhab Hambali disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal. Saya menempuh jalan yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Kenapa Ustaz pakai mazhab Syafi'i? Dulu di pesantren pakai mazhab Syafi'i. Pergi ke Mesir, di Mesir kalau kita sekolah Bu, dibuat itu nama Abdul Somad, jinsiyah, nationality, dari negara mana? Indonesia. Mazhabnya apa? Buat mazhab Syafi'i. Datang kawan saya dari Jawa Timur, dibuatnya Hanafi. Kok kenapa kau pilih mazhab Hanafi? Senyum dia. Kenapa kau pilih Hanafi? Bukunya tipis-tipis gitu. Ada orang yang jadi ustadz juga sekarang, kawan saya. Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik. Apa benar jika kita belajar dengan seorang guru yang kita tidak tahu mazhabnya, kita tidak bakal masuk surga? Mayoritas Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, Singapura, mayoritas kita ini bermazhab Syafi'i. Jadi kalau ada orang mengatakan, Pak, mazhab Bapak apa? Saya tidak bermazhab, saya langsung ke Quran dan Sunnah. Berarti dia imam mazhab yang kelima. Nama Bapak siapa? Imam S. Arifin. Bermazhab sebetulnya dia. Mana ada orang tak bermazhab di dunia ini? Imam As-Suyuti, hafalan hadisnya, hafiztu mi'atai alfa hadis. Aku hafal 200.000 hadis. 200.000 hadis dia hafal. Hafalan Qur'annya, tafsirnya aja 2 biji. Satu tafsir Jalalain, satu tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur. Kitabnya berapa? Ada murid dia, namanya Imam Ad-Daudi. Kata Imam Ad-Daudi, guruku Imam Suyuti itu kitabnya 500 kitab. Abdul Somad di Batamnya aja 500. Tapi satu judul. Dia 500 judul kitabnya. Tapi di ujung namanya Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti Asy-Syafi'i. Ulama selevel itu tetap pakai mazhab. Lalu ente siapa? Tak bermazhab. Sementara beliau mengajarkan akhlak mulia berpedoman dengan Al-Quran dan hadis. Bermazhab dia. Kalau tak bermazhab dia, nanti kita datang diam-diam tanya, kau diam-diam apa mazhab? Aku sebetulnya mazhab, cuman aku segan. Bermazhab, apa tak bermazhab? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah koperasi itu riba? Kumpullah duit ibu, sejuta, 100 orang berarti 100 juta. Tukumpullah duit 100 juta. Lalu kemudian ditanya kepada masyarakat, siapa yang mau bisnis silakan minjam uang kemari. Akhirnya minjam uang lah orang ramai-ramai. Minjam 10 juta bayar 12, minjam 100 bayar 120, minjam 20 bayar 24. Bunganya selama setahun dikumpul dibagi kepada seluruh bunga dari simpanan wajib. Maka transaksinya semuanya adalah uang dengan uang
riba. Pinjam uang, bayar uang, kembali uang, riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Lalu bagaimana dengan BMT Pak Ustadz? Baitul Mal wat Tamwil. Ibu masih konsen? Yang tak konsen gerakkan kepala ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bukakan mulut. Ini koperasi, ini Baitul Mal. Udah jelas? Koperasi, Baitul Mal. Koperasi, Baitul Mal. Datanglah saya ke koperasi. Assalamualaikum koperasi, selamat siang. Koperasi. Bisa aku minjam duit koperasi? Berapa Pak? 200 juta mau beli mobil. Bisa? Bayarnya nanti 250. Berarti akadnya uang dengan uang. Uang dengan uang riba. Dah selesai. Ini koperasi. Sekarang datang saya ke Baitul Mal wat Tamwil yang syariah, koperasi syariah. Assalamualaikum kop syariah. Waalaikumsalam. Ustadz Somad, boleh foto gak? Boleh, ada habis tuh. Udah habis basa-basi cerita. Apa tujuan nih Pak Ustadz? Apa tujuan Pak Ustadz? Saya mau beli mobil. Berapa harganya Pak Ustadz? 200 juta. Bisa tak minjam duit? Mohon maaf Pak Ustadz, minjam duit tak bisa. Walaupun kita udah foto, tak bisa duit. Jadi macam mana? Datanglah Baitul Mal wat Tamwil. Di mana mobilnya Pak Ustadz? Mobilnya ada di dekat Masjid Agung. Pergilah orang BMT ini membeli mobil itu. Dibelinya lah mobil itu secara cash. Setelah dibelinya mobil itu secara cash, dijualnya kepada saya secara cicil. Maka akad saya dengan BMT uang dengan mobil, uang dengan uang riba, uang dengan barang. Bisa buka handphonenya semua? Silakan buka. Setelah buka handphone, buka Google. Sudah? Setelah buka Google, tulis di situ SOMADMOROCCO. Sudah? Saya ulang sekali lagi. Sudah buka Google? SOMADMOROCCO. Sudah? Spasi. Sudah spasi? Kredit. 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 Enter. Sudah? Langsung posting yang paling atas, Somad Maroko Blogspot Kredit, langsung postingkan ke Facebook, share ke kawan-kawan. Sudah? Tak tahu cara men-share? Nah, sekarang ku ajari. Nah itu di atas sebelah kanan yang ada titik 3, picit itu. Habis itu pilih FB di bawah, sama Instagram, sama pilih 3 sekali, Facebook, Instagram, dengan WhatsApp. Share, bagi ke kawan-kawan tentang bolehnya akad uang dengan barang. Dah, setelah nampak tulisannya, bisa baca di situ. Kredit. Kita baca ya. Majma' fikih, lembaga fikih Islam membolehkan jual beli dengan tempo jangka waktu pada konferensi ke-6 yang dilaksanakan di Jeddah pada tanggal 17 dan seterusnya. Bawah. Apa dalilnya? Jawaban. Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya, artinya boleh jika waktu dan tambahannya diketahui berapa bulan, berapa tahun, berapa hari. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada harga kontan, karena penjual dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli mendapat manfaat tempo jangka waktu. Mana dalilnya?
Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Barirah dijual oleh tuannya. Barirah itu orang, waktu itu boleh menjual orang, budak hamba sahaya. Barirah dijual oleh tuannya dengan cara kredit selama 9 tahun. Jadi kredit zaman Nabi itu lebih lama dari sekarang, 9 tahun kreditnya. 1 tahunnya bayar 40 dirham. Ini menunjukkan bolehnya jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar, ketidakpastian. Ke koperasi pinjam uang, bayar uang, berlebih uang, riba. Ke Baitul Mal wa Tanwil, kita transaksinya adalah antara uang dengan barang. Jelas? Jelas semua. Tak ada yang tak jelas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah pertanyaan sudah diakhiri semua. Dan sebelum diakhiri ada satu pertanyaan Ustaz. Ini pertanyaan spesial dari Radio Ustaz. Dari pendengar yang hari ini belum mendengarkan acara kita kesempatan kali ini, pertanyaannya singkat padat jelas. Ini yang betul Ustaz. Yang pertama di atas. Yang atas saja satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustaz, saya ingin bertanya di luar tema. Dari tadi luar tema semua. Bagaimana cara menghadapi istri yang suka cerewet? Jadi ibu dengarkan baik-baik ya. Saya jumpa dengan Habib Ali Ba'agil. Kata Habib nih cerita, ada di Yaman itu sumur tua. Jadi di sumur ini ada jin. Di dalam sumur ini ada jin. Suatu hari menimba airlah ibu-ibu. Menimba air, rupanya timba ini terlalu berat. Ibu ini pula orangnya slim. Akhirnya tertarik timba itu, jatuh dia ke dalam. Masuk dia ke dalam sumur itu. Lalu kemudian datanglah suaminya mencari. Dicari-carinya, ditengoknya, ada tanda-tanda kalau bininya masuk ke dalam sumur. Akhirnya diulurkannya tali. Diulurkannya tali timba, ditariknya. Maksudnya mau menyelamatkan istrinya tadi. Naik jin. Naik jin juga atas. Akulah penghuni sumur ini. Ditanya sama suami tadi, kenapa kau naik? Aku tak tahan direpeti bini kau di dalamnya. Kau kok tahan kali? Aku baru 2 menit udah pokak telingaku dalamnya. Jadi rupanya jin-jin itu pun tak tahan juga. Itu sanadnya dari Habib Ali Ba'agil. Dia cerita ke saya tak tahu udah cerita itu dari mana. Kalau mau tahu tanyalah ke dia. Jadi kalau ada perempuan-perempuan ini repetnya itu ada 2, repet positif dan repet negatif. Jadi kalau ibu-ibu masih merepet, kenapa abang pulang terlambat, abang pulang pergi sama siapa, jalan sama siapa, itu positif apa negatif? Dia mau menyelamatkan bapak supaya jangan habis waktu nongkrong di kedai kopi. Dia mau menyelamatkan supaya duit tak habis sama kawan-kawan sehingga tak bisa membayar anak sekolah. Dia ingin supaya bapak mendirepetnya, abang kenapa tak sembahyang, nanti abang kalau tak sembahyang ku campakkan ke sungai. Takkan sampai hatinya. Dia baik. Kedua, dia merepet itu ada sebabnya. Betul? Betul. Tapi kalau sudah lengkap 5, sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, sudah dikasih tempat tinggal, sudah dikasih pendidikan, sudah dikasih perhatian, merepet juga dia. Tanya dia baik-baik, kau ini sebetulnya dulu nikah sama aku ini dipaksa sama ayahmu atau gimana? Jadi repetnya itu ada positif, ada negatif. Selama ibu masih merepet dengan anak ibu, kau pergi kemana sama siapa, jalan pulang jam berapa, kenapa jilbabmu tak panjang, kenapa rokmu pendek, kenapa ini koyak, kenapa pinggangmu kau ikat pakai tali jemuran, kenapa? Selama ibu masih merepet, insya Allah selamatlah anak-anak kita, insya Allah. Selagi ibu masih bisa merepet, merepetlah bu. Siap merepet, takbir. Repet teruskan.